semua, balik lagi sama aku Eva dan teman aku Faiz. Ya, sekarang kita lagi ada di Taman Mini Ya. Nah, ini lihat ya. Jadi nanti kita bakal nge-explore semua rumah adat di sini. Cuman nggak tahu nih waktunya cukup apa enggak ya. Soalnya banyak banget, ada 38. Ya, stay tune ya teman-teman. Nah teman-teman, sebelum kita memasuki Taman Mini, tentunya kita harus membeli tiket terlebih dahulu. Satu tiket seharga 15.000 untuk satu orang. Dan dengan 15.000 itu, kalian sudah bisa mengelilingi Taman Mini dengan sepuasnya. Nah teman-teman, seperti yang sudah diketahui, kita akan membahas sejarah dari salah satu tempat wisata budaya yang legendaris di Indonesia, yaitu Taman Mini Indonesia Indah atau TMII. Bukan cuma tempat jalan-jalan biasa, TMII punya cerita panjang yang syarat makna. Yuk kita mulai perjalanan sejarahnya. Taman Mini Indonesia Indah atau TMII pertama kali dibangun atas gagasan Ibu Tien Soeharto, istri Presiden Soeharto pada tahun 1970-an. Ide ini muncul dari keprihatinan beliau bahwa masyarakat Indonesia perlu memahami dan mencintai keberagaman budaya yang kita miliki. Ibu Tien ingin menciptakan sebuah Indonesia kecil yang bisa memperkenalkan seluruh budaya Nusantara dalam satu tempat. Proyek ini dimulai pada tahun 1972 dan memakan waktu sekitar 3 tahun untuk menyelesaikannya. Taman Mini Indonesia Indah atau TMII akhirnya diresmikan pada 20 April 1975. Hari itu menjadi momen bersejarah bagi Indonesia karena TMII dirancang untuk menjadi simbol pemersatu bangsa. Selain menjadi tempat wisata, TMII juga berperan besar dalam pelestarian budaya. Ada lebih dari 19 museum di sini, seperti Museum Indonesia, Museum Transportasi, Museum Penerangan, dan banyak lagi yang memperkenalkan berbagai aspek sejarah dan kebudayaan kita. Dari gak? Ya teman-teman, ya. Ini di belakang kita, ini rumah adat Sumatera Barat. Namanya tuh Rumah Gadang. Nah, jadi kebetulan saya juga orang Sumatera Barat, cuman rumah saya nggak kayak gini. Ini rumahnya aja, rumah adatnya aja. Rumah Gadang namanya. Nggak lengkap rasanya kalau kita nggak bahas tradisi khas Minangkabau. Salah satunya adalah tari piring, di mana para penari menampilkan gerakan cepat sambil membawa piring di tangan mereka. Tari ini biasa dilakukan sebagai bentuk rasa syukur dalam acara adat. Selain kaya budaya, Sumatera Barat juga punya sejarah tradisional yang khas. Salah satunya adalah kari. Kari adalah keris Minangkabau yang digunakan sebagai simbol kehormatan, tentu saja bukan untuk berperang. Kari biasanya sering dipakai dalam upacara adat dan dianggap sebagai benda pusaka yang diwariskan secara turun-temurun. Ada juga senjata lain seperti balato, semacam pedang panjang yang digunakan dalam pertahanan diri terutama di masa lalu. Satu hal yang menarik dari budaya Minangkabau adalah filosofi hidupnya, yaitu alam tak kambang jadi guru, yang artinya manusia harus belajar dari alam untuk menjalani hidup. Filosofi ini tercermin dalam arsitektur, seni, hingga adat istiadat mereka. Dari arsitektur rumah gadang, tradisi hingga senjata khas, semuanya penuh makna dan filosofi yang mengagumkan. Budaya Minangkabau benar-benar mengajarkan kita tentang kebersamaan, kehormatan, dan harmoni dengan alam. Kalau kalian ke TMII, jangan lupa mampir ke Anjungan ini ya. Nggak cuma itu,
Taman Mini Indonesia Indah juga sering menjadi lokasi pertunjukan seni tradisional. Dari tari-tarian, musik daerah, hingga upacara adat, semuanya dipertunjukkan di sini untuk menjaga tradisi agar tetap hidup. TMII juga mengalami revitalisasi besar-besaran beberapa tahun terakhir untuk memperbaiki fasilitas dan membuatnya lebih ramah pengunjung. Jadi, selain belajar sejarah dan budaya, kita juga bisa menikmati suasana yang nyaman di sini. Seiring berjalannya waktu, TMII terus berkembang. Selain fokus pada budaya, sekarang ada berbagai fasilitas modern seperti shuttle bus, penyewaan skuter, dan wahana-wahana hiburan lainnya. Bahkan, TMII sering menjadi tempat penyelenggaraan acara besar seperti festival budaya dan kegiatan pendidikan. Karena kami ingin lebih sehat, jadi kami memilih untuk berjalan kaki mengelilingi taman mini ini sambil menikmati pemandangan dan melihat pengunjung lain berlalu lalang menggunakan shuttle bus, skuter, sepeda, maupun yang berjalan kaki sama seperti kami. Nah, buat kalian yang datang sama keluarga atau anak-anak, jangan lewatkan Istana Anak-anak Indonesia atau di sini sering disebut Istana Boneka. Tempat ini menawarkan wahana menarik yang penuh warna dan edukasi. Selain boneka, dari berbagai budaya, ada juga permainan seru di dalamnya. Anak-anak pasti senang banget deh. Nah, ada lagi nih salah satu ikon legendaris di Taman Mini Indonesia Indah, yaitu Keongmas. Gedung berbentuk keong raksasa ini adalah bioskop legendaris pertama di Indonesia yang menayangkan film dalam format IMAX. Kalau kita lihat dari atas, TMII dirancang menyerupai peta Indonesia. Salah satu pusatnya adalah Danau Miniatur Indonesia yang menampilkan pulau-pulau Nusantara dalam bentuk miniatur. Konsep ini dibuat untuk memperlihatkan keberagaman geografis sekaligus keindahan alam Indonesia. Di sekeliling danau, ada anjungan-anjungan daerah yang mewakili 34 provinsi di Indonesia. Setiap anjungan menampilkan arsitektur rumah adat, pakaian tradisional, dan budaya khas dari masing-masing provinsi. Ini adalah cara TMII memperkenalkan budaya Indonesia kepada masyarakat lokal dan turis mancanegara. Dari sini juga kalian bisa melihat kereta gantung yang berlalu lalang di atas. Nah, jadi itulah sedikit cerita tentang sejarah Taman Mini Indonesia Indah. Tempat ini bukan hanya saksi sejarah, tapi juga bukti nyata bahwa keberagaman adalah kekayaan terbesar bangsa kita. Kalau kalian belum pernah ke TMII, yuk rencanakan kunjungan kalian untuk belajar dan menikmati indahnya budaya Indonesia. Oke teman-teman, jadi hari ini saya kedatangan 2 orang untuk diwawancara ini. Untuk kita tanya-tanya sedikit tentang Taman Mini. Oke, pertama sebelumnya dengan kakak siapa? Maudi. Saya Alfredo. Oke. Nah, pertanyaan pertama nih. Ini ke Taman Mini ini pertama kali atau udah pernah sebelumnya? Udah pernah sih sekitaran 5 atau 4 kali. Kalau kakaknya? Saya udah sampai 2 sampai 3 kali. Oke, berarti udah pernah lah ya. Nah, kalau hari ini rencana kunjungannya tuh ngapain sih? Apa cuma sekedar liburan atau ada kepentingan lain? Kalau saya kesini untuk ngeliat anjungan-anjungan di sini sama sekalian tari air mancur. Oh, sama berarti. Kalau saya pengen liburan juga sih, sekalian tadi ngeliat tarian-tarian daerah. Oke. Nah, untuk terakhir pesan dan kesan tentang Taman Mini, ada nggak sih pesan dan kesannya? Dari saya dulu mungkin.
kesan dan kesan ya nggak ada sih, mungkin kayak udah lebih baik lagi daripada dulu dibanding sebelumnya. Iya sebelumnya kan sebelumnya kan pas sebelumnya kan masih ada motor di pinggir-pinggir jalan. Sekarang udah nggak ada tapi ya hal-hal kakaknya cukup nih. Oke, terima kasih ya. Jadi teman-teman, 2 orang ini udah kita wawancarain. Sekian, terima kasih. Makasih Kak. Iya, sama-sama. Halo teman-teman, kita udah selesai keliling Tamiya. Capek banget teman-teman. Tuh, ya kita jalan kaki, kita nggak naik apa-apa nih, swear. Sekian vlog dari kita, sampai jumpa di vlog berikutnya. Dadah. Apa ngomongnya? Ya teman-teman, jadi Reva dikasih sesuatu sama anak-anak kecil. Dapat ini dari bocil. Lucu.